Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menghormati angku-angku nenek mama, angku-angku para halim ulama, imam khatib, angku-angku para cerdik pandai, umumnya lah masyarakat Minang dimanapun berada yang dapat mendengarkan dan menyaksikan video pendek kita pada saat ini. Kembali kita bertemu dengan tema induk atau pokok talipek di kambang, talamun di kakek. Aku bapak-bapak, ibu-ibu yang hamba hormati, beberapa hari yang lalu kebetulan ambo menulis beberapa pepatah di Facebook. Kemudian ada yang bertanya apa arti dan apa maksud dari pepatah tersebut. Maka kesempatan pertemuan kita pada hari ini akan kita coba untuk menjawab. Namun ambo berharap dan bermohon jika jawapan ambo nanti kok singkat tolong diulih, kok panjang tolong dikaret, kok terletak di tapi tolong mengatangahkan, dan kok lain terletak di tengah nak sama kita paliar. Alangnya kekek bari makan, barilah makan buahan jalai. Panjangnya singkat kita perolehkan. Mudah-mudahan isinan makasih lagi tercapai. Angku bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, adapun pepatah tersebut adalah yang pertama, talipek di kambang, talamun di kakek. Yang termasuk dengan talipek di kambang adalah buku-buku yang selama ini tersimpan, yang berisi nilai-nilai aturan-aturan kehidupan. Maka kita kambang, kita pelajari kembali, kemudian kita ajarkan pada generasi-generasi, kita wariskan, sehingga mudah-mudahan nanti patah tumbuh hilang berganti. Yang kedua, yang dimaksud talamun di kakek itu dicontohkan ke sebuah biji atau bijo. Bijo kalau terlalu jauh talamun atau terbanam di dalam tanah, maka bijo itu agak susah kan tumbuh. Maka agar bijo itu tumbuh dengan baik, dikakeh dan diapungkan. Harapan kita tentu mudah-mudahan nyoborek baka panjang, bawatang badahan rampak, baranting badaun bimbun, babungo berbuah masa, dapat kemakanan atau dimanfaatkan oleh orang salah. Artinya ilmu-ilmu yang selama ini terlamun, tak pernah diangkat, tak pernah kita dengar lagi, diangkat, dikembangkan, diajarkan pada generasi-generasi, sehingga mereka dapat melanjutkan nilai-nilai kehidupan masyarakat itu, umumnya masyarakat Minangkabau. Yang kedua adalah tercicir di japui, terserak di piliah. Yang dimaksud dengan tercicir di japui adalah aturan-aturan kehidupan atau nilai-nilai kehidupan yang pernah ada di tengah-tengah masyarakat, namun pada saat ini hilang, tercicir.
tidak lagi dipakai. Sebabkan oleh perputaran zaman, peredaran waktu, sehingga nilai-nilai itu bergeser. Maka itu tercicir, kita japui. Kita kembangkan, kita hidupkan kembali nilai-nilai itu di tengah-tengah masyarakat. Kemudian terserak dipilih. Maksudnya adalah nilai-nilai kehidupan atau aturan-aturan kehidupan yang seperti dikatakan tadi telah ada dan hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Namun kini berserak-serak. Dapat hanya sepotong-sepotong. Mungkin adanya dalam tambo lama yang ada di pribadi-pribadi masyarakat Minang. Kemudian nenek mama para pemangku adat nanlah mengulipah, itu diganti dengan yang lain. Beliau bergelar Bandaru Adat. Biasanya beliau banyak memiliki ilmu-ilmu tentang adat. Maka itu harus kita ambil, kita pelajari, diturunkan kepada generasi-generasi. Kita pilih apa yang ada oleh mereka. Begitu juga yang pernah dilakukan oleh beliau, Dr. Edward Jamaris. Beliau datang ke Leiden, negeri Belanda, dengan mengadakan penelitian di sana. Beliau berhasil menemukan 33 tambo, naskah tambo Minangkabau. Dan beliau secara keseluruhan berhasil mengumpulkan 47 tambo, baik dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian buku itu beliau susun, beri judul Tambo Minangkabau. Itu dicetak sekitar tahun 1991. Ini artinya memilih dan terserak. Begitu juga yang pernah dilakukan oleh Dr. Suryadi di Leiden di negeri Belanda sekitar tahun 2007 sampai kalau tidak salah 2011, sewaktu Milis Rantau Net masih ada, yang merupakan perkumpulan komunitas masyarakat Minang. Beliau kirim pantun-pantun, tulisan-tulisan lama yang menyangkut tentang Minangkabau. Rupanya pada masa lalu hal itu dibawa oleh Belanda ke Leiden. Maka sekarang beliau di sana, beliau berfungsi jadi dosen di sana, dikumpulkan. Nah, itu namanya terserak dipilih. Kemudian yang ketiga adalah Taganang Diagiah Bapa Matang, Tajun Diagiah Bailiran. Yang maksud Taganang Diagiah Bapa Matang, air yang tergenang kita kasih pamatang, berkasih mendungan, sehingga dapat dimanfaatkan semisal untuk kepentingan masyarakat, untuk minum, untuk irigasi. Kemudian Tajun Diagiah Bailiran, artinya air yang mengalir dari bukit atau dari tempat yang tinggi yang berserak-serak di dalam hutan atau di mana, kita kasih bailiran agar air itu tidak merusak, agar air itu juga dapat dimanfaatkan. Inilah juga, ini adalah merupakan satu kelanjutan dari tercici di Japui, terserak dipilih. Artinya yang tercici telah dapat kita jemput,
yang terserak telah dapat kita pilih dan kita kumpulkan. Maka kita kumpulkan itu, kita kasih, dijadikan buku. Kita kumpulkan itu dan dijadikan buku, dan kemudian buku itu dicetak. Inilah yang akan kita tinggalkan kepada generasi baru yang akan datang. Dalam mamang adat dikatakan, alang-alang si magek sultan, bari vaiku apa kapalo, tagana ngaye di lautan, bari baulu bamaro. Angku-angku nenek mama, ampunan bukan jadi pandai, ilmu di Allah tersimpannya. Kok senteng tolonglah ilai, ampunan bukan jadi pandai, tanda pengurusan itu. Ambo hanya menyampaikan, melangkahkan sepanjang kaki, menjambokan sepanjang tangan, memberikan sebagai udut api haka pamran di abdi dayo badan talata. Segitu sajalah yang dapat ambo sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.